Halo semua, pada kali ini kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan kepada kalian teknik bekerja dengan bahan kimia. Sebelum masuk ke topik, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri Rifka dan Surabiano dengan NIM J0412231006. Yang kedua adalah Zahra Zafira Arsya dengan NIM J0412231007. Yang ketiga adalah Siti Fahira Wastika dengan NIM J0412231059. Dan yang terakhir adalah Dina Wulan Ramadana dengan NIM J0412231166. Selanjutnya adalah topik yang pertama. Sebenarnya, apa itu bahan kimia? Bahan kimia merupakan suatu zat atau senyawa dan dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Dan berdasarkan kemampuan penyusunnya berbentuk tunggal ataupun persenyawaan, campuran, yang berasal dari alam maupun hasil proses produksi. Bahan kimia terbagi menjadi dua, yaitu bahan kimia organik dan bahan kimia anorganik. Lalu, definisi bahan kimia laboratorium berdasarkan Permenpan nomor 3 tahun 2010 mengatakan, bahan kimia adalah segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas. Bahan kimia tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung senyawanya. Terdapat 9 klasifikasi bahaya bahan kimia, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, oksidator, korosif, beracun, karsinogenik, menyebabkan iritasi, gas bertekanan, dan berbahaya bagi lingkungan. Sangat banyak bukan? Oleh karena itu, kita harus menganggap semua bahan kimia adalah berbahaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan bahan kimia memiliki risiko yang berbahaya, kita harus memperhatikan hal-hal terkait keselamatan jika sedang bekerja dengan bahan kimia ataupun bekerja di dalam laboratorium. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita bekerja dengan bahan kimia. Yang pertama, gunakanlah APD atau alat pelindung diri yang tepat. Yang kedua, perhatikanlah MSDS atau Material Safety Data Sheet dari bahan kimia. Ketiga, ketahuilah tata cara penyimpanan bahan-bahan kimia. Dan yang keempat, mengetahui prosedur pertolongan pertama jika terpapar bahan kimia. Hal yang pertama yang harus diperhatikan ketika bekerja dengan bahan kimia di laboratorium adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri yang tepat. APD berupa jas lab untuk melindungi bagian tubuh, sarung tangan untuk melindungi bagian tangan, respirator untuk melindungi bagian pernapasan, sepatu tertutup untuk melindungi bagian kaki, dan goggles untuk melindungi bagian mata. Selanjutnya yaitu memperhatikan MSDS atau Material Safety Data Sheet dari bahan kimia. MSDS berisi informasi-informasi lengkap mengenai bahan kimia tersebut. Isi dari MSDS antara lain nama identitas supplier bahan kimia, tanggal berlaku, kandungan dan ambang batas paparan, identitas bahaya, darurat dan pertolongan pertama, APD, bahaya kebakaran, ledakan dan toksikologi, stabilitas dan sifat kimia fisik bahan, bahaya ekologis, penyimpanan dan transportasi. Melalui MSDS, kita dapat mengetahui sifat-sifat bahaya bahan kimia yang digunakan, alat pelindung diri yang digunakan, hingga prosedur darurat bila terjadi tumpahan, kebakaran, kebocoran, dan ledakan. Selanjutnya, penyimpanan bahan kimia. Cara menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar. Yang pertama, simpan pada tempat atau wadah aslinya. Yang kedua, bila memungkinkan, simpan cairan yang mudah terbakar melebihi 1 liter kaleng keselamatan. Yang ketiga, jauhkan cairan yang mudah menyala dan terbakar dari bahan oksidasi yang kuat. Selanjutnya, cara menyimpan bahan kimia beracun. Pertama, simpan ke dalam tempat berventilasi dan harus ada pengaman sekundernya yang resisten serta anti pecah. Yang kedua, berikan label tanda peringatan. Yang ketiga, beri batasan akses ke ruang penyimpanan. Yang keempat, gunakan inventaris untuk bahan yang beracun. Yang terakhir, cara menyimpan bahan kimia yang sangat reaktif. Yang pertama, baca MSDS ketika akan mengambil keputusan soal penyimpanan bahan kimia reaktif. Yang kedua, bawalah bahan yang diperlukan untuk jangka pendek, setidaknya simpan selama 6 bulan saja. Yang ketiga, tambahkan label, tanggal, serta catat semua bahan yang sangat reaktif. Yang keempat, jangan pernah membuka wadah jika telah melebihi tanggal kadaluarsa. Yang kelima, jangan membuka pembentuk peroksida saat ada endapan. Yang keenam, simpan pada wadah yang berukuran cukup besar agar dapat menampung semua isi botol. Yang ketujuh, simpan pada keramik atau wadah kaca. Yang kedelapan, untuk bahan yang tidak stabil karena panas yang dihasilkan oleh MSDS, maka gunakan kulkas yang didukung dengan fitur keselamatan. Yang kesembilan, batasi akses menuju fasilitas penyimpanan.
Yang ke-10, simpan ke dalam kotak anti ledakan untuk bahan yang sangat sensitif atau bersifat eksplosif. Efek samping bekerja dengan bahan kimia. Pertama, kerusakan jaringan kulit, kering, dan luka bakar disebabkan oleh bahan korosif dan iritasi seperti disinfektan, aseton, asam kuat, basa kuat, produk pemutih, dan pembersih. Kedua, menyebabkan kanker disebabkan oleh bahan karsinogenik seperti formaldehid, kadmium, dan benzina. Ketiga, saluran pernapasan terganggu disebabkan oleh terpapar terlalu lama bahan kimia yang mudah menguap seperti klorin, amonia, serbuk kayu, dan serbuk besi. Keempat, drug resistan disebabkan oleh bahan perkusor seperti obat penenang dan analgesik. Ternyata ada loh bahaya yang ditimbulkan jika kita terkena bahan kimia. Ada apa aja ya? Ternyata ada 2 bahaya yang ditimbulkan, yaitu akut dan kronis. Bahaya akut adalah bahaya yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ketika muncul dapat menimbulkan serangan dalam waktu yang cepat dan berbahaya. Bahaya ini juga dapat diartikan sebagai penyakit yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Sedangkan bahaya kronis adalah kondisi medis yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Penyakit kronis dapat berpotensi menjadi penyakit serius jika kita tidak ditangani dengan benar. Bahaya ini bisa timbul sewaktu-waktu, secara berulang, dalam waktu yang lama, dan bertambah parah dalam jangka waktu tertentu. Sangat berbahaya, bukan? Setelah mengetahui apa itu bahan kimia dan tentang bahan kimia, apakah kalian menjadi tersadar akan pentingnya pengetahuan dalam bekerja? Terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 1 undur diri. See you next time.